Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang teks editorial. Sebelum membahas ke materi, izinkan saya untuk mengenalkan kelompok. Yang pertama ada Yalia Nasrah, yang kedua Jihara Hasmia, yang ketiga Sofia Ainul, yang keempat Reva Amel, dan yang kelima Nurmalita. Baik, sekarang dimulai dari definisi. Definisi teks editorial adalah tulisan yang berisi pandangan atau opini dari redaksi media massa mengenai suatu peristiwa atau isu yang sedang menjadi perbincangan. Teks editorial juga dikenali dengan nama tajuk rencana. Teks editorial biasanya terdapat di halaman opini surat kabar, majalah, atau situs berita online. Teks editorial merupakan sarana penting dalam media massa untuk berbagai pandangan pribadi dan berkontribusi pada diskusi publik. Tujuan teks editorial adalah untuk menyampaikan pandangan atau opini penulis mengenai suatu isu atau peristiwa yang sedang terjadi. Teks editorial biasanya dimuat di halaman opini surat kabar, majalah, atau situs berita online. Berikut ini adalah beberapa tujuan teks editorial. Yang pertama, mengajak pembaca untuk merenungkan isu atau peristiwa yang sedang menjadi sorotan. Memberikan saran dan melatih pembaca supaya berpikir kritis. Selanjutnya kita akan membahas ke fungsi. Fungsi teks editorial yang pertama adalah menyampaikan opini dan pandangan pendapat dari pimpinan dan redaktur media tentang suatu isu. Yang kedua, mendorong diskusi dan debat. Teks editorial sering dirancang untuk memicu diskusi dan debat di masyarakat. Struktur teks editorial yaitu ada 3. Yang pertama ada tesis. Tesis yaitu bagian pendahuluan yang mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas. 2. Argumentasi. Argumentasi yaitu bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Dan yang terakhir, penegasan. Penegasan yaitu berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Ciri-ciri. Teks editorial memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berfokus pada penyampaian sudut pandang subjektif dari penulis atau pihak yang mewakili sebuah lembaga media. Yang kedua, berisi informasi berupa fakta dan opini. Dan yang terakhir, opini yang disampaikan harus dilengkapi dengan fakta, bukti, dan argumentasi yang logis. Teks editorial juga memiliki kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks editorial meliputi kalimat retoris, kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban, tetapi bertujuan untuk membuat pembaca merenungkan masalah yang dibahas. Kalimat ini bisa digunakan untuk mengunggah minat pembaca dan mengajaknya memahami maksud dari kalimat tersebut. Kata populer. Teks editorial menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh banyak orang. Kata pengganti petunjuk. Kata ganti ini digunakan untuk merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Dan yang terakhir ada konjungsi. Kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Dan di sini ada contoh teks editorial yang berjudul Lawan Bullying. Yang termasuk tesisnya adalah ketegasan memerangi bullying di kalangan pelajar perlu digalakkan kembali, sebab aktivitas bullying atau perundungan merupakan kejahatan yang akan menimbulkan trauma berkepanjangan terhadap korban. Argumentasinya, bullying marak terjadi di lingkungan sekolah. Menurut pengamat pendidikan, kasus bullying di Indonesia sudah termasuk level darurat. Berdasarkan data dari Jaringan Pemantau Pendidik Indonesia atau JPPI, jumlah korban bullying sepanjang Januari sampai Agustus tahun 2023 mencapai 379 anak. Hal ini tentu menjadi tanggung jawab kita
bersama untuk berupaya mencegah bullying dalam hal sekecil apapun. Penegasan kebijakan terkait pencegahan kasus bullying harus segera dilakukan mengingat jumlah lonjakan kasus yang makin tinggi. Sudah sepatutnya semua pihak mengambil peran untuk mengatasi hal ini. Bukan hanya pihak sekolah pemerintah, tetapi semua kalangan masyarakat dibutuhkan partisipasinya untuk dapat mencegah kasus bullying. Sekian penjelasan dari saya tentang teks editorial. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang menonton. Mohon maaf bila ada salah atau kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.